Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah, NPM 1301101900032 dari tutor 21. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan untuk tajam penglihatan jarak jauh dan juga tajam penglihatan jarak dekat atau biasa disebut dengan pemeriksaan visual acuity dan juga pinhole examination. Halo, selamat pagi Adek. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Nisa Istiqomah. Saya adalah mahasiswa kedokteran yang sedang berjaga di Puskesmas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Adek siapa? Hasna Nisrena Latifah. Adek Hasna usianya berapa tahun? 14 tahun, Dok. Berarti masih sekolah ya? Iya, Dok. Kelas berapa ya? Kelas 8 SMP. Oh, kalau alamatnya di mana? Ciamis, Dok. Oke, baik Adek Hasna. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk tajam penglihatan jarak jauh dan juga tajam penglihatan jarak dekat atau biasa disebut dengan visual acuity. Hal ini bertujuan untuk melihat ketajaman mata Adek atau visus dari mata Adek, baik mata kanan atau mata kiri. Mungkin nanti ada beberapa prosedur yang harus Adek lakukan. Apakah Adek bersedia? Bersedia, Dok. Baik, kalau begitu mari kita mulai. Baik, jadi yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan jarak jauh terlebih dahulu. Di mana pada pemeriksaan ini saya menggunakan Snellen chart yang terdiri dari beberapa baris, yang terdiri dari beberapa huruf dan juga berbagai ukuran yang akan dibaca oleh pasien dengan jarak sejauh 6 meter. Pada simulasi kali ini memang jaraknya tidak benar-benar 6 meter karena keterbatasan ruangan. Akan tetapi pada pelaksanaan seharusnya memang tetap dilaksanakan pada jarak 6 meter. Kemudian pemeriksaan ini juga harus dilakukan pada ruangan yang memiliki pencahayaan yang cukup. Kemudian pada pemeriksaan ini juga saya akan melakukan secara bergantian antara mata kanan dan juga mata kiri terlebih dahulu, dimulai dari mata kanan. Dan pada pemeriksaan ini pasien diminta untuk menutup mata yang sebelahnya lagi dengan menggunakan telapak tangan. Tidak disarankan untuk menggunakan jari-jari tangan karena hal itu dapat memberikan tekanan pada bola mata yang nantinya ketika pasien membuka matanya, maka penglihatan dari mata pasien akan terlihat buram. Baik Adek, jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan jarak jauh terlebih dahulu, dimulai dari mata kanan. Adek silakan untuk menutup mata kirinya dengan menggunakan telapak tangan. Silakan. Ya, seperti itu. Kemudian nanti saya akan menunjuk huruf-huruf yang ada di Snellen chart ini. Nanti Ade silakan untuk menyebutkannya sekeras mungkin huruf yang saya tunjuk. Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik, mari kita mulai. Ini huruf apa, Dek? E, Ini? F, Ini? T, Ini? T, Ini? O, Ini? Z, Ini? L, Ini? T, Ini? E, Ini? D, Ini? T, Ini? E, Ini? C, Ini? F, Ini? D, Ini? E, Ini? D, Ini? F, Ini? C, Ini? Z, Ini? P, Ini? F, Ini? E, Ini? L, Ini? O, Ini? P, Ini? Z, Ini? D, Ini? D, Ini? O, Ini? Z, Ini? P, Ini? O, Ini? F, Ini? Z, Ini? O. Baik, dikarenakan pasien ini hanya mampu menjawab kurang dari setengah jumlah huruf yang ada pada baris ke-8, maka visus dari mata kanan pasien diambil dari baris sebelumnya, yaitu baris ke-7 dengan visus 6/8. Kemudian, apabila pasien sudah mampu membaca Snellen chart dan kemudian setelah ditemukan visus matanya berapa, maka langsung saja kita bisa melakukan pemeriksaan visus untuk mata kirinya. Namun, apabila pasien
sudah tidak mampu membaca pada baris pertama huruf yang ada di Snellen chart ini, maka kita harus melakukan pemeriksaan hitung jari pada pasien. Pemeriksaan hitung jari pada pasien ini dimulai dari jarak terdekat kepada pasien, yaitu sejauh 1 meter. Ini simulasi saja, sejauh 1 meter. Kemudian nanti kita akan memberikan kode menggunakan jari-jari kita. Kemudian nanti pasien diminta untuk menebak angka berapa yang telah kita berikan, dengan posisi pasien tetap menutup mata kirinya. Kemudian nanti di sini akan terus dilakukan dengan mundur sebanyak 5 kali dengan selisih jarak 1 meter dan sampai pasien tidak mampu menebak angka yang kita berikan. Nah, untuk perhitungan visusnya sendiri itu dimulai dari 1/60 untuk jarak 1 meter sampai ke 5/60 untuk jarak 5 meter. Baik, Ade, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan hitung jari. Ade silakan untuk menutup kembali mata kirinya dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian Ade silakan untuk fokus pada jari tangan saya sebelah sini. Nanti saya akan memberikan beberapa angka. Ade silakan untuk menebaknya. Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik. Oh iya, dan untuk pemeriksaan hitung jari ini biasanya dilakukan dengan background yang cerah. Contohnya pada jas lab yang saya gunakan yang berwarna putih. Baik, mari kita mulai ya, Dek. 3, 2, 1, Ini untuk 2 meter. 2, 1, 2, Kemudian saya mundur lagi sejauh 1 meter untuk pemeriksaan 3 meter. 4, 5, 2, Kemudian mundur lagi sejauh 1 meter untuk pemeriksaan 4 meter. 5, 4, 3, Dan yang terakhir maksimalnya itu adalah 5 meter. 2, 1, 5. Baik, di sini pasien mampu menebak pada jarak 5 meter, maka visus dari mata kanannya adalah 5/60 untuk pemeriksaan hitung jari ini. Apabila pada jarak 1 meter pada pemeriksaan hitung jari pasien masih tidak mampu menebak berapa angka yang kita berikan, maka langkah selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan lambai tangan. Pemeriksaan lambai tangan ini dilakukan sejauh kurang lebih 1 meter dari pasien. Kemudian setelah itu pasien tetap diminta untuk menutup mata kirinya dan kita akan memberikan kode lambai tangan. Itu bisa dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Kemudian nanti kita akan meminta pasien untuk menebak dari mana ke mana arah lambai tangan yang kita berikan. Apabila pasien mampu menebak dari arah lambai tangan yang kita berikan, maka visusnya itu adalah 1/300. Baik, Ade, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lambai tangan. Ade silakan untuk menutup mata kirinya dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian nanti saya akan melambaikan tangan dan Ade silakan untuk menyebutkan dari mana ke mana arah dari lambai tangan tersebut. Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik, mari kita mulai. Atas bawah. Kiri kanan. Oke, baik. Di sini pasien mampu menebak arah dari lambai tangan yang kita berikan, maka visus dari mata kanan pasien adalah 1/300. Apabila pada pemeriksaan lambai tangan pasien masih tetap tidak mampu menebak dengan benar, maka visus matanya belum ditemukan. Maka dari itu, langkah terakhir yang dapat kita berikan pada pasien adalah pemeriksaan light perception, yaitu dengan menggunakan pen light atau senter yang nanti cahayanya akan disorotkan kepada mata pasien, dimulai dari mata kanan, bisa dari arah sejajar, dari superior, inferior, dari temporal ataupun dari nasal. Kemudian nanti pasien diminta untuk menebak dari mana datangnya cahaya tersebut. Syarat untuk pemeriksaan ini adalah harus dilakukan pada ruangan redup. Kemudian pasien juga harus tetap menutup matanya atau menutup mata kirinya. Baik, Ade, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan light perception. Untuk jaraknya sendiri itu lebih dekat kepada pasien, sekitar 30-1 meter dari pasien. Kemudian Ade silahkan untuk menutup mata kirinya dengan menggunakan telapak tangan. Kemudian nanti di sini saya akan menggunakan pen light atau senter yang cahayanya akan disorotkan ke mata kanan Ade. Nah, nanti Ade silakan untuk menebak dari mana arah cahayanya. Bisa sejajar atau dari tengah, bisa dari atas, dari bawah, dari kanan ataupun dari kiri. Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik, mari kita mulai ya, Dek.
bawah, atas, kanan, kiri. Baik, berdasarkan pada pemeriksaan light perception ini, pasien mampu menebak dengan benar dari mana arah cahayanya. Maka visusnya adalah light perception. Apabila pasien tidak mampu menebak dari mana arah cahayanya, maka pasien visusnya itu adalah no light perception. Apabila telah ditemukan visus dari mata pasien, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan pinhole visual acuity testing, di mana pemeriksaan ini dengan menggunakan kacamata khusus, yaitu seperti ini. Nah, di sini saya membuat simulasinya, yaitu dengan jadi intinya kacamata pinhole itu ada sebuah bolong, titik bolong di tengah pada pemeriksaannya. Nah, nanti pada pemeriksaan pinhole ini juga pasien tetap diminta untuk membaca Snellen chart ini dengan menggunakan kacamata pinhole tersebut. Nah, karena saya tidak memiliki kacamata tersebut, maka di sini saya membuat simulasinya saja. Kemudian pada pemeriksaan pinhole ini kita dapat mengetahui apakah terdapat gangguan refraksi pada pasien ataukah gangguan non-refraksi. Terus dari pemeriksaan pinhole ini juga kita bisa melihat atau menilai dengan menggunakan kacamata pinhole ini visus pasien ketika membaca Snellen chart ini apakah akan lebih baik atau lebih buruk atau sama saja. Baik, ada selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Tadi kan telah ditemukan visus mata Ade adalah 6/8. Nah, mari kita melakukan pemeriksaan Snellen chart kembali, tapi di sini Ade silakan menggunakan kacamata ini. Nah, untuk kacamata ini pada pemeriksaan pinhole ini tetap pada prinsipnya, yaitu mengetes mata kanan terlebih dahulu. Nah, baik, Ade silakan nanti sebutkan dengan keras huruf-huruf yang saya tunjuk. Apakah Ade mengerti? Mengerti, Dok. Baik. Ini huruf apa, Dek? E, Ini, F, ini, P, ini, P, ini, O, ini, Z, ini, L, ini, P, ini, E, ini, D, ini, P, ini, E, ini, C, ini, P, ini, D, ini, Z, ini, E, ini, F, ini, C, ini, Z, ini, P, ini, F, ini, Z, E, ini, L, ini, O, ini, P, ini, Z, ini, D, ini, D, ini, E, ini, F, ini, P, ini, O, ini, P, ini, Z, ini. O. Meskipun terdapat beberapa kesalahan pada pasien, namun kesalahan tersebut yaitu sekitar 2 huruf dari per baris. Nah, jadi pada pasien ini sebenarnya mampu menebak atau menjawab dengan benar lebih dari setengah huruf-huruf yang ada di baris tersebut. Maka boleh dilanjutkan ke baris selanjutnya. Dan pasien mampu membaca sampai akhir, yaitu ke baris yang terakhir, yang ke-8. Maka dari itu, visus dari mata pasien setelah menggunakan kacamata pinhole untuk membaca Snellen chart ini menjadi lebih baik, yaitu adalah 6/6. Baik, apabila telah ditemukan visus mata kanan pada pasien dan juga telah dilakukan pinhole visual acuity testing pada mata kanan pasien, maka selanjutnya adalah kita memeriksa mata kirinya. Mulai dari visual acuity-nya sampai ditemukan visus dan juga dilakukan pinhole visual acuity testingnya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan tajam penglihatan jarak dekat. Di mana pemeriksaan tajam penglihatan jarak dekat ini menggunakan kacamata yang mengandung lensa yang sudah dikoreksi. Untuk bentuk kacamatanya itu seperti ini. Kemudian di sini nanti pasien diminta untuk membaca Jaeger chart, di mana pada Jaeger chart ini terdapat beberapa kalimat dengan ukuran huruf yang bervariasi, dimulai dari ukuran yang besar sampai yang kecil. Nah, pada orang yang normal itu mampu membaca huruf terkecil pada Jaeger chart tanpa menggunakan kacamata. Nah, untuk bentuk Jaeger chart sendiri itu seperti ini. Sedangkan pada orang yang memiliki gangguan pada matanya itu tidak dapat membaca huruf terkecil dari Jaeger chart itu tanpa bantuan kacamata. Maka dari itu pada pemeriksaan tajam penglihatan jarak dekat ini menggunakan kacamata yang sudah diberi lensa yang sudah dikoreksi, dimulai dari
plus 1, kemudian nanti akan terus dinaikkan sebanyak 0,25 sampai ditemukan perbesaran atau ukuran yang membuat pasien nyaman dalam membaca. Dan untuk jarak membacanya sendiri antara mata pasien dengan Jaeger chart itu harus jauh 30 cm. Baik Adik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan jarak dekat terlebih dahulu dengan menggunakan kacamata yang telah dipasang lensa terkoreksi. Adik silakan untuk menggunakannya terlebih dahulu. Baik, kemudian di sini ada Jaeger chart namanya. Adik silakan untuk membacanya. Dan untuk jarak dari mata Adik sekitar 30 cm ya. Baik, sekian untuk demonstrasi mengenai pemeriksaan tajam penglihatan jauh dan juga tajam penglihatan dekat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.